Halo semuanya, kenalkan nama saya Salsa Nabila. Saya Anje. Kerasa enggak? Kita akan mereview film Perempuan Tanah Jahanam. Sebenarnya si Rahayu itu dibawa ke kota oleh pembantunya karena dia tidak pengen kalau Rahayu itu bakal jadi korban di Jahanam itu. Nah, Jahanam itu kota tersebut, maksudnya pedesaan tersebut. Nah, sampai setibanya dia di Jakarta, dia kerja, terus tiba-tiba ada seorang desa yang nyamperin dia untuk mau ngebunuh dia karena mau memutuskan mencari tahu. Iya. Mencari tahu itu Rahayu apa bukan? ya Memutuskan kutukan kali ya. memutuskan kutukan. Nah, terus udah kayak gitu Rahayu berhenti kerja dan sekarang dia bekerja sebagai penjual pakaian. Nah, mau nyambungin nggak? Nah, udah kayak gitu setelah dia menjual pakaian itu tuh dia ternyata balik ke desanya tersebut sama temennya yang namanya Nggak tahu, pokoknya ada temennya. temennya. Nah, nyampe di desa itu dia kan naik delman tuh. Nah, itu tuh pas naik delman harganya mahal banget karena kata si supirin delmannya itu tuh karena apa desanya jauh desa delman gitu. Nah, udah sampai di desa tersebut nginep lah mereka. Satu malam pertama itu dengan besok paginya ada kejadian bayi meninggal karena dibunuh sama kayak kepala desa gitu. Karena dia lahir tanpa kulit. Gitu. Betul banget. Untuk mematahkan kutukan tersebut, orang-orang desanya itu mau ngebunuh Rahayu dan mengkuliti Rahayu dan menjadikan wayang. Selesai guys, review dari kami bertiga. Iya, betul banget. Sekian dari kami. Tapi itu loh kayak kenapa harus jadi wayang? Karena awal mulanya yang membuat adanya desa tersebut tersebut jadi- itu karena seorang dalang yang bermain wayang. Itu ayahnya Rahayu. Tapi padahal bukan hanya Rahayu. Iya. Kesalahpahaman. Karena ibunya Rahayu itu selingkuh sama tukang sapu-sapu gitu. Jadi anaknya ketukar ya? Anaknya Siapa bukan sih ketukar. dari nggak tahu. Pokoknya yang jadi Iya. kepala desa itu. Ya, kesimpulannya gimana simpulannya? Pokoknya Pesan kita- moralnya apa? Sama Rara kita tidak boleh bermain kita nggak boleh bermain di belakang pasangan kita kan Kita Selingkuh. kita nggak boleh berselingkuh karena pasangan itu dampaknya buruk banget bagi ke depannya, ntar dendam atau apa ya kan. Nah, biar kita terhindar dari kejadian ini, tidak ada kesalahpahaman dimana kayak misalkan dia kan ngiranya tuh anak si dalang itu kan, tapi ternyata dia malah mau menguliti anaknya sendiri. Oke, perbedaan dengan film-film horor yang lain. ini menurut saya lebih creepy, Lebih ke sadis. apa dia? Lebih ke sadis. Thriller nggak sih? Nggak ya? Iya, Ya mungkin iya mungkin karena Iya, kan bukan setan kan? iya. Terus lebih banyak, ke arah yang psikopat gitu sih karena mengguliti. tapi jam sekarang dikit juga ya. Kebanyakan yang emang sadisnya gitu. Iya, makanya horor ini lebih ke thriller kan, bukan yang lebih ke setan kan. Iya benar. Jadi film ini dapat rating berapa dari kalian? 8. Aku 8. 8. Karena masih penasaran banget sama selanjutnya. Kalau kalian bertiga tinggal di desa tersebut gimana? Pastinya takut, terus kayak nggak betah sih. nggak betah. Kan tadi bilangnya indah desanya. Indah, cuman kalau misalkan tahu ada desa seperti itu ya mending ya udah nggak usah. Percuma indah kalau serem. Tapi kalau misalnya buat kayak sekadar study tour aja bagus banget. Kan kayak buat konten-konten tuh. Tapi kalau kayak buat menetap kayaknya enggak dulu deh. Makasih ya. Mendingan tinggal di daerah kayak gini. Mending itu ke kota-kota ramai. Iya. Pada sepi angka. Kenapa setiap desa yang punya banyak hutan di belakang atau di areanya itu selalu identik dengan pesan horor? Karena menurut saya pribadi yang kalau misalnya yang belakangnya banyak kebun, hutan kayak gitu, emang tempatnya sarangnya mereka, Pak. Mereka tuh siapa, bandit? Setan. Setannya. Setan. Terus juga kan lebih ke arah lembab gitu guys. Heeh. Iya.
Oh, jadi Menurut jin itu saya seneng ya? Ya karena suasananya kan yang kayak serem banget gitu, pasti dia suka apa ya, yang keluar tiba-tiba gitu setannya gitu loh. Apa sih namanya kalau Jump scare. iya banyak jump scare-nya gitu. Terus kan dia suka yang gelap-gelap. Oh, sekarang pertanyaannya naik nih. Kan di luar negeri juga banyak Neng yang punya rumah dengan kondisi yang sama seperti di Indonesia. Enggak, saya nggak mau bilang itu. Pada prinsipnya ketika ngeliat pagi-pagi ya, itu kan bagus ya. Pasti indah gitu. Pemandangannya itu menyejukkan mata gitu. Banyak yang tinggal di tempat-tempat model begitu sendirian, nggak ada tetangga, tapi mereka bisa kuat itu artinya ya mereka mencintai alam gitu, dan mereka tidak tertarik untuk membahas dari sisi horornya. Enak kok tinggal di sini, nggak ada drama dengan tetangga. Iya. Ayo. Itu kan mungkin kalau yang di luar negeri gitu, itu keadaannya di luar negeri kan Pak. Itu mungkin dia nggak terlalu percaya tradisi yang mungkin Mistis. mistis, hal-hal mistis. Kalau di Indonesia kan itu Kental kayak banget, cong banget. banyak banget yang nge-review kalau ini tuh serem, ini serem. Jadi orang-orang ngiranya itu ke tempatnya angker gitu. Kalau orang luar negeri mungkin nggak akan percaya hal-hal kayak gitu, kayak ya udah dia jalanin aja. Ya dia hidup aja gitu Pak, nggak tanpa takut Lebih ke arah gitu. kayak Indonesia tuh identik sama aura gitu Mas. Oh, berarti ada yang salah dengan mindset kita selama ini. Iya. Karena kan setan itu kenapa beda-beda di antara negara satu dengan negara lain gitu. Di luar negeri setannya vampir. Terus yang loncat-loncat itu nggak ada. Di luar negeri nggak ada pocong. Loncat-loncat yang ini. Vampir tapi versi Cina kan. Vampir. Nah, kalau vampir versi barat kan giginya yang ini. Taring. Apalagi Susternya nggak ada. Di Indonesia itu kan rata-rata hantunya itu kan difabel ya. Iya. Suster ngesot. Pocong, kuntilanak. Nah, banyak rata-rata pada inilah, pada punya difabel cacat lah. Kalau di luar negeri kan berdasi, keren-keren setannya. Enggak Pak. Setan mama Mungkin Sarah. dari situ juga dia Luar nggak negeri. takut Hah? Pak. Setan mama. Kalau di Indonesia tuh versinya versi wewe gombel, di sana Iya. mama di Amerika. Iya, tapi nggak nyermin dong. Kalau kita ngeliat mereka gimana? Serem nggak? Serem. Serem. Kalau orang luar negeri katanya kalau diceritain tentang pocong wewe gombel malah nggak takut. Lucu katanya. Ih, ada gitu suster ngesot. Iya sih. Ada gitu pocong, ada kuntilanak gitu. Dia nggak terlalu percaya Iya, ini karena kita. mereka belum melihat juga kali Pak. Oh, berarti Lebih ke ada ya. arah kayak kita kan sering jadiin konten. Benar, kita salah di mindset berarti Ya. Iya. tentang setan. Kita terlalu dibodoh-bodohi sama ini sih, kayak film yang pocong. Misalnya kita terlalu percaya pocong itu beneran ada, padahal kita belum tentu bisa ngeliat gitu Pak. Salsa udah pernah ngeliat pocong? Pernah lihat nggak lu? Enggak. Alin pernah ngeliat wewe gombel? Enggak pernah Pak saya. Banaspati? Banaspati pernah ngeliat ya? Api tadinya kecil, lama-lama jadi gede. Tahu. Di kampung saya ada. Oh gitu, ya. Nah, itu mah tadinya- kayak bakar sampah gitu. Ya, bisa. Yang Iya. enggak Pak, yang kayak itu dia melayang. Mm-mm, Tapi kalau saya ya. pernah ngeliat Di cahaya kampung saya doang. banyak kayak gitu Pak. Tuh ya, Kalimantan artinya Kalimantan NTT. NTT. Intinya kita harus benerin Iya, orang NTT mindset saya. kita.